Anak-anak kelas 2, apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Seperti biasa, sebelum kalian memulai dengan pembelajaran, silahkan menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis, lalu kita berdoa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar masih tetap tema 7, subtema 3, mata pelajaran PKN. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Saat ini kami akan mulai dengan pembelajaran, tuntun kami, sertai kami, berkati anak-anak yang sementara belajar dari rumah. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, semangat kepada mereka. Berkati orang tua dalam tugas, tanggung jawab, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, seperti tadi Miss bilang bahwa hari ini kita akan belajar PKN. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha, dengan berbagai macam tempat ibadah yang berbeda. Nah, tentunya kita pasti punya perbedaan kepercayaan, perbedaan dalam hal-hal apa saja, tapi kita harus tetap hidup dalam kebersamaan atau hidup dalam kerukunan. Nah, coba adik-adik perhatikan di halaman 52. Jadi dalam setiap kelompok terdapat keberagaman siswa. Jadi seperti biasanya ada siswa cewek maupun cowok atau laki-laki dan perempuan. Nah, pasti dalam suatu kelas terdapat beberapa suku. Di dalam contohnya kelas kita ada suku Batak, suku Timur, Malaka, Flores, Sapu, dan lain sebagainya. Jadi kita berasal dari berbagai macam suku dan berbagai macam budaya. Jadi di kelas kita ada juga Rizal yang dari Sumba. Jadi dia punya suku yang berbeda. Ya, tapi di dalam kelas kita juga terdapat berbagai macam suku yang berbeda. Dan ada juga agama-agama yang berbeda. Contohnya saat kita bermain dengan teman, tidak semua teman bermain kita berasal dari agama yang sama. Contohnya mungkin ada yang agama Hindu, ada yang Islam, dan lain sebagainya. Tetapi selain itu setiap siswa dalam satu kelompok juga memiliki tinggi. Jadi dalam kelas kita juga pasti tinggi antara teman yang satu dengan teman yang lain juga pasti berbeda. Contohnya tingginya Michael tidak sama dengan tingginya Maxwell, tingginya Marisa nggak sama juga dengan tingginya Maisan, tingginya Putri nggak sama dengan tingginya Ricardo, tingginya Hengki nggak sama dengan tingginya Joya, tingginya Melani nggak sama dengan tingginya Sari. Jadi pasti ada perbedaan. Tingginya Gabriel nggak mungkin sama dengan tingginya Gabriela. Jadi kita semua itu pasti tinggi badannya, berat badannya pasti berbeda. Tetapi kita harus tetap hidup dalam kebersamaan atau keberagaman. Oke. Jadi kita harus tetap kompak. Contohnya kalau saat kita mengerjakan tugas kelompok, tentunya kita harus kompak dalam menyelesaikan tugas. Jadi kita masing-masing mengeluarkan pendapat. Oh, pendapat saya seperti ini. Jadi masing-masing mengeluarkan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi di situ kita akan melihat kekompakan dalam bekerja sama untuk tetap bekerja sama. Nah, mencoba adik-adik perhatikan di dalam saat kita bermain, pasti kita menemukan teman-teman kita yang warna kesukaan, makanan kesukaan, hobi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi dengan fisik juga yang berbeda.
Jadi seperti tadi Miss bilang bahwa tinggi, berat badan, dan lain sebagainya itu pasti berbeda. Jadi suatu saat kalian saat bermain, coba kalian berdiri. Oh, tinggi saya lebih. Jadi kalian saling bisa melihat. Oke, yang berikut. Setiap individu memiliki kegiatan yang berbeda. Pasti kalian bilang, Miss, apa itu individu? Individu adalah orang atau salah satu orang, itu yang disebut dengan individu. Nah, guna menjaga kerukunan bersama, kita tidak boleh berselisih, harus tetap kerjasama atau kita harus tetap kompak, harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Jadi agar kita tetap kerjasama, agar kita tetap sama-sama dalam bermain, juga kita harus tetap kompak, saling menghargai teman kita satu sama lain. Coba kalian perhatikan gambar di sini di halaman 55. Di halaman 55 itu, di situ suruhannya adalah berilah tanda centang pada sikap. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Yang gambar pertama itu sementara mereka lagi belajar bersama ya. Ada 4 orang, berarti mereka menunjukkan sikap yang rukun, sikap yang baik yang perlu kita contohi. Gambar yang kedua, mereka sedang, yang teman satunya sementara jatuh dari sepeda. Nah, teman yang lainnya melihat tetapi dia tidak mau menolong. Itu termasuk hal yang mendukung tidak, menghargai tidak? Tidak. Karena apa? Dia tidak membantu temannya yang sementara jatuh. Jadi, sebagai anak-anak yang baik, tentunya saat kita melihat teman kita yang cedera atau sedang melihat teman kita jatuh, mungkin kita harus membantu atau menolong. Gambar yang berikut, mereka sementara membuang sampah di tempatnya. Berarti mereka menunjukkan sikap yang baik, sikap kebersamaan, sikap keberagaman yang perlu kita tiru atau perlu kita teladani atau perlu kita ikuti. Berikut juga mereka sementara makan bersama keluarga. Jadi itu hal-hal yang perlu kita lakukan, yang baik kita lakukan. Nah, carilah kegiatan kesukaan teman-temanmu. Jadi saat bermain, coba kalian berusaha untuk cari tahu kesukaan temanmu. Mungkin kadang kesukaan atau hobi kalian itu berbeda, tetapi kalian harus saling menghargai. Mungkin warna kesukaannya dia beda, tetapi kalian tetap harus saling bekerja sama atau saling menghargai. Oke, mengerti? Oke, sebelum kita atau sebelum Miss memberikan tugas, kita masih ada pembahasan lagi. Nah, seperti tadi Miss bilang bahwa bagaimanapun, dari suku manapun, dari daerah manapun, kita harus tetap hidup dalam kerukunan. Nah, kerukunan dalam keberagaman. Jadi kerukunan itu bisa dilakukan dengan hubungan yang baik. Seperti tadi Miss bilang bahwa walaupun kita berbeda suku, tetapi kita harus menjaga hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu seperti apa, Miss? Hubungan yang baik itu seperti saat kita bermain bersama teman kita melakukan komunikasi atau bicara dengan yang baik, bicara dengan sopan, bicara dengan kata-kata yang baik atau kata-kata yang benar. Jadi tidak, saat kita berbicara tidak mengecewakan teman. Contohnya teman kita mungkin fisiknya kurang, kita langsung dengan teman yang lain mengejek, itu tidak boleh. Kita harus tetap menghargai dia, menjaga dia dengan baik. Kita harus bergaul atau berteman dengan dia. Hubungan yang baik satu dengan yang lain. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik dengan teman satu dengan teman yang lain. Jadi tali persaudaraan kita akan tetap ada walaupun kita tidak satu suku atau walaupun kita berbeda dari tempat-tempat yang berbeda, tapi saat kita hidup rukun, menjalin hubungan dengan baik, pasti kita akan akrab. Jadi saat teman kita ngomong, aduh aku kangen banget sama teman saya, hari ini kok dia nggak kelihatan lagi, hari ini kok dia nggak bermain sama kita lagi. Jadi sebagai anak-anak yang baik perlu kita menjaga persaudaraan atau kerukunan. Oke, untuk tugasnya ada di halaman 57. Silahkan kalian buat
Jadi suruhannya adalah cari tahulah permainan kesukaan dari teman-teman di kelasmu. Buatlah dalam bentuk tabel. Berarti kalian perlu buat tabel ya. Apa ada yang sama permainan kesukaannya, apa ada yang berbeda. Jadi kalian buat tabel. Yang tabel pertama itu nama teman, terus ada yang permainannya. Jadi contoh temanmu dia suka permainan apa, silahkan tulis. Terus pasti di berikutnya berbeda tidak dengan teman yang lain, ada yang berbeda permainan kesukaannya. Jadi pasti ada, contohnya kalian punya 5 teman, berarti di antara 5 teman itu permainan kesukaannya pasti berbeda. Kalian silahkan tulis. Jadi bagaimana kalian menanggapi hal itu. Jadi setelah kalian tulis persamaan dan perbedaannya, bagaimana kalian bisa menanggapi, atau kalian bisa kasih komentar, atau kalian bisa kasih solusi. Oke, mengerti? Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Ingat selalu memakai masker saat bermain di luar, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, tetap berdoa biar kita tetap sehat-sehat. Oke, Tuhan berkati.